Shalom Bapak Ibu Saudara, kita teruskan studi kita kristalisasi masuk kepada kitab yang baru, yaitu kitab Ester. Ini ada 10 pasal kitab Ester. Ya, kita tidak usah, ceritanya sederhana sekali. Ini suatu kejadian, latar belakangnya itu kejadiannya setelah Israel dibuang tahun 722 itu, yang kerajaan utara itu 10 suku dibuangnya ke Asyur, dan ini tidak kembali, nggak kembali ke Yerusalem maksudnya. Kemudian tahun 586 sebelum Masehi itu kerajaan selatan, kerajaan Yehuda, ada 2 suku di situ, Yehuda dan Benyamin, dibuang ke Babel. Ya, 70 tahun memang pembuangan, dan sudah pulang di bawah pimpinan Zerubabel untuk membangun bait suci. Kita sudah belajar itu kan, Ezra, Nehemia. Kurang lebih 50.000 orang lah ya. Nah, antara kedatangan Zerubabel ke Yerusalem dan kedatangan Ezra ini datang kurang lebih 78 tahun setelah Zerubabel datang. Ya, baru kemudian 12 tahun kurang lebih baru Nehemia. Jadi ada 3 rombongan kan, itu tahu, Zerubabel bangun bait suci, terus Ezra memulihkan ya kecintaan mereka kepada Taurat, kemudian Nehemia tembok ya. Nah, antara Zerubabel dan Nehemia inilah terjadi peristiwa yang diceritakan di kitab Ester ini. Di bawah Raja Ahasveros. Ini Raja Media Persia, karena Raja Babel yang memulangkan Zerubabel ini itu Koreshi, itu kerajaan ini sudah runtuh ya, diganti kerajaan Media Persia, menguasai 120 wilayah atau provinsi atau apa ya, dari India sampai Ethiopia, 120 wilayah, termasuklah itu wilayah Yehuda tentunya ya. Nah, kejadian ini ceritanya sederhana. Itu zaman itu Ahasveros katanya di sini mengadakan perayaan lah ya, berpesta berlama-lama mereka, berhari-hari. Kemudian Ahasveros ini, raja ini mengundang Ratu Wasti untuk datang, ya mempertunjukkanlah kecantikannya. Kemudian Ratu Wasti menolak. Ya, tidak mau dia datang. Dan Ahasveros pikir bagaimana nih, tanya sama ahli-ahli hukum ya, orang-orang yang mengerti kebiasaan zaman. Katanya Wasti mesti dipecat. Nanti kalau begini berlarut-larut penghinaan. Nanti lah kita bahas itu ya. Pendeknya, Ester itu ini sebenarnya anak yatim piatu, dipelihara oleh Mordekai ya, orang Yahudi. Dan dia, Ester itu kemudian jadi ratu ya, mengganti Wasti. Nah, kemudian ada seorang yang jahat namanya Haman, itu mau membinasakan seluruh orang Yahudi di 120 wilayah itu, 120 ya. Dan itu karena dia tidak mau menyembah 127 ya. Karena nggak mau Mordekai sebagai orang Yahudi tidak boleh nyembah. Ini karena ini si Haman ini dikasih kedudukan tinggi sama Ahasveros, sehingga semua orang harus nyembah dia, sujud begitu. Orang Yahudi nggak boleh ya. Yahweh satunya yang harus engkau bow down, itu sakah, istilah Ibrani, sujud. Nggak boleh sama yang lain kecuali sama Yahweh. Nah, ini Mordekai nggak mau lah. Nah, si Haman sakit hati, dia bilang kalau hanya bunuh Mordekai nggak apa, dia merasa hina gitu, dia mau bunuh seluruhnya orang Yahudi di seluruh wilayah Ahasveros, yang diperkirakan pada waktu itu ada kurang lebih 2-3 juta. Jadi banyak orang Yahudi yang diaspora ini ketimbang yang datang ke Yerusalem. Yang ini hanya yang digerakkan Tuhan aja di bawah pimpinan Zerubabel datang ke Yerusalem. Kurang lebih nggak sampai 50.000 sebenarnya ya, dibanding yang 2-3 juta yang tersebar. Dan mereka bukan berarti nggak makmur ya, udah punya ladang, udah punya ini. Bahkan di setiap 10 keluarga Yahudi
kebiasaan itu sinagoga, mereka bikin namanya sinagog. Oleh istilah Yunani ini sinagoga itu artinya perkumpulan. Mereka bikin untuk membuat, tapi tentu nggak bikin korban persembahan atau apa, nggak ada, karena itu nggak dibayar cuci. Harus dibayar cuci sebenarnya kalau yang itu korban persembahan atau apa semua. Memang sebenarnya ibadah orang Israel harus dibayar cuci karena nama Tuhan ditaruh di Yerusalem, khususnya kota Sion itu, Daud ya, kota Daud. Mereka bikin ibadah-ibadah di sebelum keluarga, bikin satu sinagoga. Di situ mereka belajar Alkitab ya, kitab Taurat lah tentunya ya. Nah, di situ anak-anak juga belajar di situ ya. Kalau kebiasaan Yesus zaman Yesus itu anak-anak umur 6 tahun udah harus masuk ke sekolah sinagoga itu. Rabi-rabi yang ngajar di situ. Jadi tiba-tiba ya oleh tangan Tuhan rencana jahat Haman dibalikan sedemikian sehingga ini Haman dan anak-anaknya yang disulap itu ditusuk itu dengan bambu runcing itu, diginiin, ngeri sekali itu emang. Ya, nantilah kita bahas lebih detail. Tapi yang penting sekarang ini tema kita tidak adanya nama Tuhan di dalam kitab Ester barang satu ayat pun dari 10 pasal itu. Tidak ada. Ini hanya satu-satunya kitab yang nggak ada nama Tuhan kan. Setiap kitab itu adalah nama Tuhannya. Entah itu Elohim, entah itu Yahweh. Kalau dengan Israel Yahweh namanya, atau El Shaddai ya, ini ya. Elohim itu ini Tuhan seluruh bumi. Itu dia yang tampil ketika dia perjanjian dengan Nuh. Kemudian ya El Shaddai itu Asad, itu bukan dada, feminin dia. El itu strong one yang kuat ya. Jadi karena janjinya beranak cucu kan, Abraham, Ishak, Yakub. Kemudian di sini Yahweh, Tuhan perang, maskulin dia. Karena dia memberikan Israel itu memalahkan 7 bangsa itu kan, tanah perjanjian. Nah kemudian yang di Yesus itu kita perjanjian kita dengan apa? Jadi perantara Yesus itu El Elyon, the Most High God, artinya Tuhan yang memiliki segala otoritas di surga di bumi. Itu makanya Yesus ketika dia mati bangkit dia bilang segala otoritas. Dia sebagai waris. Kita itu sebagai anak, ya, waris kalau nanti kita sudah dewasa dan dinyatakan itu kita akan memiliki otoritas itu sama seperti Yesus itu. Segala otoritas surga di bumi. Karena kita kan dengan Yesus hubungannya kepala dengan tubuh kan. Ya mana mungkin kepala dipisahin dengan tubuh, nggak mungkin. Apa yang dicapai oleh kepala itu juga dicapai oleh tubuh. Kalau seorang petinju main pukul dia menang, apa dibilang kepalanya menang? Enggak lah, ya seluruhnya dia menang, ya kan? Begitulah ya, kita nanti kalau sudah dinyatakan sudah dewasa. Kalau ahli waris itu sebelum dia akil balik gitu dewasa, ya dia belum masih kayak hamba aja. Jadi nama Yahweh atau nama Elohim, nama El Shaddai, nama Yahweh atau El Elyon tidak ada sama sekali dalam kitab Ester ini. Itulah akan menjadi tema kita hari ini. Mengapa tidak ada? Atau kalimatnya beginilah, pokoknya tidak ada nama Tuhan, itu adalah tema kita ya. Nah, nanti kita akan bicara itu. Yang nggak ada ayatnya, mau dicari di mana ayatnya? Yang nggak ada. Ya emang nggak ada. Dari 10 pasal itu tidak ada pokoknya ayatnya yang menyatakan ada nama Tuhan. Tapi perbuatan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan itu jelas dalam cerita di kitab Ester orang bangsa Yahudi itu. Karena bagaimanapun bangsa Yahudi kan umat pilihan Tuhan, umat Tuhan lah. Terikat dengan perjanjian yang diperantarai Musa itu, perjanjian Sinai itu, perjanjian Musa. Perjanjian lama yang kalau kita menyebutnya. Ya. Jadi biarpun umat Tuhan itu tersebar 2-3 juta itu kemana-mana, banyak kan di Babel ya, di Asyur tentunya ya. Itu tetap umat Tuhan. Walaupun ibadahnya nggak sesuai dengan perjanjian Musa ini. Karena kalau perjanjian Musa udah jelas itu di kitab Ulangan. Engkau tidak boleh sembarangan mengasih persembahan atau apapun semuanya kecuali di tempat yang dipilih Tuhan. Itu jelas itu. Ya, dan itu adalah Yerusalem. Nggak boleh mau sembarangan ke sana kemari. Ya, itu kan diberkati juga. Ini dia mau saya bilang. Sekalipun umat Tuhan ini melanggar perjanjian ya, jelas dia melanggar perjanjian karena memang sedang disiplin oleh Tuhan di keliaran di sana. Tapi mereka diberkati, ya. Bahkan sampai sekarang pun orang Yahudi yang di Palestina kan nggak banyak dibanding dengan yang diaspora itu yang konglomerat IT itu ya ini gara-gara apa
IT itu apa? Google yang punya apa? Facebook, WA, tuh apa lagi tuh. Pokoknya itu semuanya banyak kan orang Yahudi kok. Ya. Mereka diberkati, katanya bahkan sepertiga harta dunia ini di tangan orang Yahudi, termasuk yang di konglomerat yang di Amerika itu dengan yang di Israel itu. Sepertiga. Jadi kalau soal berkat, oh Tuhan tuh berkati umatnya, apalagi ya, biarpun umatnya sedang berontak dan dewasa yang dibuang dari Yerusalem dan menyebar kemana-mana, tetap diberkati ya. Nah itu makanya jangan bicara kalau saya diberkati itu tanda Tuhan berkenan atau tanda saya sedang menjalankan kehendak Tuhan semula. Enggak gitu ya. Itu nanti yang harus kita paham ya. Nama Tuhan kenapa nggak disebut di kitab Ester? Ya karena nama Tuhan di dalam konteks perjanjian Musa, dalam konteks perjanjian lama, nama Tuhan itu diletakkan Tuhan di kota yang dipilihnya, yaitu Yerusalem. Disitulah nama Tuhan diletakkan. Ya, jangan berpikir nama Tuhan ada tulisan Yahweh ditaruh di situ, bukan begitu. Makanya ini harus mengerti dulu nama Tuhan itu apa. Nama Tuhan itu, saudara tahu, nama itu mengekspresikan reputasi seseorang. Ya, kalau kita sebut nama Pak Jokowi gitu ya, kita langsung ingat kan reputasinya ya, membangun bangsanya apa sebagainya gitu kan. Kemuliaannya juga, ya, kemuliaannya. Jadi reputasi, kemuliaan, juga karakter. Kalau disebut nama, kita langsung teringat karakternya kan. Jadi kemuliaan, reputasi, karakter, ya, perbuatannya juga, ya, karya-karyanya. Jadi dari nama itu orang langsung lihatlah itu tersembunyi di balik nama itu, reputasinya, karyanya, perbuatannya, kemuliaannya, apa semuanya. Ya. Nah, dalam konteks perjanjian lama itu nama itu, ini kan kalau kita tahu kan perjanjian lama bedanya dengan perjanjian baru. Perjanjian lama itu lahiriah bersifatnya, karena dia simbol, nubuat, dan bayangan. Sementara perjanjian baru spiritual. Kristus ya dalam Kolose 2:17 itu penggenapan, realita bukan bayangan, dan wujud. Realita bukan simbol maksudnya. Wujud itu bukan bayangan. Nah, jadi kenapa nama Tuhan di dalam konteks perjanjian lama itu kok ditaruhnya di Yerusalem kayak benda bisa ditaruh? Ya karena perjanjian lama sifatnya apa? Lahiriah, jasmani, natural. Nah, kalau perjanjian baru nama Tuhan di mana? Nah, ini dia yang harus kita paham baik-baik. Ini banyak orang Kristen, semua denominasi nggak ngerti ini. Kenapa nggak ngerti? Ya karena mereka mempraktekkan sesuatu yang jelas-jelas membuktikan bahwa mereka nggak ngerti di mana nama Tuhan. Saya jelaskan dulu. Itu perhatikanlah Yesus bilang itu dengan perempuan Samaria. Yohanes 4, ya nggak usah kita baca dulu itu ya. Perhatikan dulu Yohanes 4. Yesus ngomongkan dengan perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini punya konsep perjanjian lama bahwa ibadah harus di tempat tertentu, karena disitulah nama Tuhan atau disitulah Tuhannya seseorang itu atau satu bangsa itu. Jadi makanya perempuan ini bilang sama Tuhan Yesus, engkau bilang beribadah mesti di Yerusalem, ya karena ini perempuan ini dengar-dengar dari orang jauh dia, kalau engkau beribadah mesti di sini. Kami orang Samaria ini tahu yang dibuang dari Asyur dibawa ke situ tuh, itu bukan Yahudi beneran itu. Itu mereka di Gunung Gerizim di Samaria. Nah, jadi perempuan ini menanya, jadi yang benar yang mana? Mau yang di Yerusalem itu atau yang di sini? Atau di Samaria di Gunung Gerizim? Yesus bilang ada saatnya, perempuan. Ada saatnya. Dan sudah tiba. Yesus bilang juga begitu. Orang menyembah enggak di gunung ini, gunung itu, enggak di Yerusalem, di Samaria atau dimanapun tempat, enggak. Kenapa? Karena nama Tuhan enggak di situ lagi. Sudah Yesus genapi di kayu salib. Semua itu kan nama Tuhan di Yerusalem itu simbol. Realitanya nama Tuhan ditaruh dalam batin kita, Christ in you, the hope of glory. Itulah kemuliaan Tuhan diletakkan dalam batin kita.
Ini yang tidak dipahami oleh para pemimpin denominasi. Kenapa saya bilang begitu? Kalau mereka paham, mereka akan ajarkan umat Tuhan, jangan ibadahnya lahiriah. Datang ke gedung inilah, bayar perpuluhan lah, buah sulung lah, janji iman lah, musik, dikutip-kutip lagi dari Ibrani 10, di sini ibadah harus macam-macam yang lahiriah, ritual begini, kredo begini. Itu tanda bahwa orang itu tidak ngerti ibadah yang dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang batiniah itu tidak ngerti. Para pemimpin denominasi jelas. Dia akan ngajarin ibadah yang jasmani kok. Apakah jasmani itu sudah datang hari Minggu terus-terusan di situ? Siapa? Mana ada ayatnya begitu? Emang Tuhan pimpin orang itu sudah datang terus ke situ? Emang Tuhan pimpin orang setiap orang untuk kasih uang 1/10-nya? Lebih kejam lagi buat sulungnya, seluruh gajinya. Emang Tuhan pimpin begitu? Apa dia yakin begitu? Dia sendiri kalau itu tandanya kalau dia ngajarin hal-hal seperti itu bukti jelas gamblang di depan mata. Mereka tidak mengerti prinsip ibadah dalam roh dan kebenaran. Mereka nggak ngerti di mana nama Tuhan. Nama Tuhan diletakkan di dalam batin saudara dan saya. Kalau kita sebenarnya sebagai umat Tuhan. Disitulah nama Tuhan. Disitulah reputasi Tuhan. Disitulah karya Tuhan. Ya bukan Tuhan gak berkarya ngasih makan minuman. Bukan. Kalau soal itu kerajaan surga, soalnya kerajaan surga bukan soal makan minuman. The kingdom of God is within you. Di dalam batin. Ini nggak ngerti kok. Udah jelas lah. Nggak usah nasi juga di pengadilan krisis ketahuan lah. Dia nggak ngerti. Mengapa dia mengajarkan ngawur yang begitu-begitu. Suruh datang ke persekutuan, ke gereja. Dia bilangnya gereja. Padahal itu bukan gereja, itu denominasi pecahan-pecahan gereja, gedung-gedung itu. Malah ada yang bilang rumah Tuhan itu gedung itu. Ini lebih konyol. Ya. Jadi nama Tuhan itu ada di mana? Dalam batin kita. Di sinilah karya Tuhan, di sinilah reputasi Tuhan. Sekali lagi ya, bukan Tuhan nggak berbuat di luar, ngasih makan, minum, pakaian apa semuanya itu. Karena Bapak begitu besar, itu kalau soal ngasih makan minum itu sebenarnya Bapak sudah berkati seluruh manusia. Yohanes 3 ayat 16 itu, karena begitu besar kasih Bapa. Tuhan Yesus sudah diberikan kepada siapa? Kepada orang Kristen? Enggak, kepada semua manusia. Sudah diberi. Jadi kalau dari pihak Bapa itu soal dia memberkati, soal mengasihi, soal itu sudah. Jangan ditanya lagi. Persoalannya kalau sekarang ini belum semua orang percaya Yesus, ya itu karena ada waktu Tuhan nanti. Tapi kembali dulu ini. Ngerti nggak sekarang para pemimpin denominasi ini? Bahwa nama Tuhan itu, reputasi Tuhan, karya Tuhan, kemuliaan Tuhan itu ada di sini. Ngerti nggak? Ibadah dalam roh. Kalau ngerti, berarti dia harus ngajar. Bahwa ibadah itu adalah mengikuti pimpinan Kristus dalam batin hari lepas hari kemana Tuhan memimpin. Hari ini kalau hari Minggu kalau Tuhan pimpin, jangan pergi ke sana. Pergi ke sini, ngunjungin entah siapapun berbuat ini, tentu dipimpin untuk berbuat baik kan, begini. Bagaimana? Kosong kan itu gedung tuh. Dia kalau udah kosong nggak ada duit kan. Kalau nggak ada duit, udah hilang kemuliaannya dia. Karena kemuliaan itu para pemimpin itu juga lahiriah. Nggak Christ in you, the hope of glory. Nggak, kemuliaannya nggak batiniah. Saudara bisa melihat nggak ini? Mereka tidak ngerti, jelas itu. Tidak ngerti Yohanes 4 yang Yesus ajarkan itu ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah itu mengikuti pimpinan Kristus dalam batin hari lepas hari. Entah kita sebagai bapak rumah tangga, ibu rumah tangga, pebisnis, mahasiswa, karyawan, kita ikutin. Ya. Bagaimana Kristus memimpin kita. Termasuk uang. Tuhan mau suruh beri kepada si ini. Orang miskin, ini siapa? Atau hamba Tuhan yang ini. Itu ini yang ngatur. Bukan aturan dari sana. Aturan organisasi, kasih 1/10. Kasih supaya diberkati katanya. Itu ajaran, itu perampok itu. Itu perampok itu. Kenapa? Karena semua orang udah diberkati. Saudara dan saya sudah diberkati. Gak harus ngasih uang 1/10 itu. Itu nyogok namanya. Itu buat dia kok uangnya. Bukan buat Tuhan, bukan. Buat dia. Makan aja dia di sana uangnya. Bayangin kalau jemaatnya 1.000, 2.000, 1/10-nya udah berapa itu? Itu perampok yang dibilang Yohanes 10 itu. Saya udah bahas itu. Ya. Jadi sekali lagi.
Para pemimpin denominasi jelas tidak paham ibadah dalam roh dan kebenaran. Ibadah yang batinnya nggak paham dia. Karena dia mengajarkan hal-hal yang lahiriah. Ke gedung ini, gedung itu, ritual ini, ritual itu, bayar ini, bayar itu, perpuluhan, bosul, macam-macam itu. Semuanya begitu. Itu dia bilang ibadah tuh. Enggak gitu. Itu ibadah, nggak tahu itu ibadahnya konteks apa ya. Karena kalau konteks perjanjian lama, mereka mesti ibadahnya di Yerusalem. Mesti. Dan ibadahnya potong-potong lembu itu, simbol. Kalau ini campuran nih, makanya itu Babel itu kacau ya. Itu lagi denominasi itu kacau Babel. Karena campuran ajarannya. Dari perjanjian lama, juga dari perjanjian baru sedikit, ya begitulah. Jadi diaduk-aduk. Sudah bayangkan. Jadi apa itu? Ya. Tapi Tuhan berkati nggak? Denominasi itu, diberkati. Kayak di sini orang Israel ini. Orang Israel yang di diaspora yang menyebar 2-3 juta jumlahnya di seluruh kerajaan Ahasiweros. Dari India sampai Ethiopia. Tuhan berkati. Nah, sekarang itu satu ya, Tuhan berkati udah. Yang kedua pertanyaan saya. Apakah mereka ini sedang menjalankan kehendak Tuhan semula? Tidak jawabnya. Kenapa? Mereka nggak ibadah di Yerusalem. Karena perintah Tuhan jelas, teologi Musa itu ulangan. Harus di Yerusalem, bahkan 3 kali setahun. Orang Yahudi harus datang ke Yerusalem merayakan Paskah, Pentakosta, Tabernakel. 3 kali minimal. Apakah mereka ini semua datang ke Yerusalem itu setiap Paskah? Enggak ada. Mereka sudah makan, minum, pakai, bikin apa, kebun-kebun, sudah menjadi kaya juga. Ya, nyatanya sekarang sepertiga orang dunia ini di tangan orang Yahudi. Diberkati karena mereka memang berkatnya berkat lahiriah kalau buat Yahudi. Engkau akan jadi kepala bukan ekor. Ini dikutip lagi sama gereja. Pemimpin-pemimpin itu nggak ngerti apa-apa kok. Itu ayat kepala jadi ekor itu aja bangsa Israel kepalanya, bangsa-bangsa kita ini ekor-ekor. Kenapa? Karena memang mereka dipakai Tuhan. Itu berkatnya memang udah begitu, udah terima aja lah. Maaf kata kalau dibilang kita ini cuma golongan anjing kalau menurut aturan itu. Yesus juga gitu kok ngomong. Ada perempuan sama Syro-Fenisia, orang Yunani itu minta kesembuhan sama Yesus. Yesus bilang nggak layak lah roti dilempar ke anjing katanya kan, cobanya. Maksudnya rotinya Yesus, anjingnya itu perempuan bangsa sekali. Orang Yahudi itu anak-anak gitu. Jadi roti itu harus untuk anak-anak, ya, bukan untuk anjing. Jadi itu berkat memang udah begitu. Israel kepala, kita bangsa-bangsa ekor. Udah, terima aja itu. Konteks perjanjian lama. Jangan dibawa di sini. Berkat Tuhan berkati itu ada. Berkat Tuhan di sini, di dalam gereja juga spiritual. Efesus 1 ayat 3. Engkau sudah diberkati dengan segala berkat rohani kerajaan surga. Bukan soal makan minum pakaian, bukan soal engkau kepala atau ke ekor. Bukan soal itu. Makanya orang ini nggak ngerti. Kan kalau ada berkat, engkau akan menjadi kepala, bukan ekor. Itu namanya comot-comot. Comotologi atau cocokologi ya kayak gitu. Jadi mengapa tidak ada nama di kitab Ester ini? Tapi kok karya Tuhan, perbuatan Tuhan yang memberkati bangsa Yahudi nyata? Kenapa? Karena memang nama Tuhan diletakkannya di Yerusalem. Konteks perjanjian lama, konteks perjanjian Musa itu ya begitu. Memang nggak ada nama Tuhan di Babel, nama Tuhan di Asyur atau di mana, benteng Susan ini secara khusus ini si Ahasiweros ini. Ibu kotanya memang namanya benteng Susan. Nggak ada nama Tuhan di situ. Bukan berarti tidak ada karyanya, bukan berarti Tuhan berkati, nggak berarti. Umat pilihan itu tetap diberkati. Nanti kita lihat masuk ceritanya itu dibalikan ini seperti cerita Yusuf lah, dari orang penjara. Yusuf itu kan diangkat jadi orang kedua di Mesir ya. Ini kayak gitu nih, orang Yahudi yang udah mau dibunuh habis balik. Jadi kesimpulannya apa ini? Masih ada waktu saya 5 menit. Harusnya kita paham lah ya, umat pilihan Tuhan itu ada pengurapan dalam batin. Ini sebelum saya ambil kesimpulan ngomong dulu di sini deh. Karena kalau ngomong ke sana, para pemimpin denominasi udah nggak ngerti lagi. Kalau mereka hanya dipanggil saja, tidak mengerti. Karena pengertian itu bukan soal sekolah teologi, bukan. Mau semua S3, mau PhD.
Ada dosen saya S3, bagus ketua sinode, besar gedungnya apa punya ini apa semuanya dah. Kemuliaan manusiawinya udah cukup lah. Ya kalau saya sebut namanya mungkin banyak orang kenal itu. Itu dosen saya, ngajarin perpuluhan lah. Ngawur kan? Ya. Jadi soal pengertian itu, soal pemahaman itu, spiritual itu soal olesan dalam batin itu. 1 Yohanes bilang, engkau para umat pilihan Tuhan ini. Karena dalam bahasa Kristen banyak kan dipanggil, sedikit yang dipilih. Ini kayak Israel. Israel itu umat pilihan Tuhan, dipanggil Tuhan udah jelas, juga saya pertanyakan lagi. Terikat dengan suatu perjanjian Musa. Tapi yang datang ke Yerusalem berapa orang? Hanya 50.000 orang kurang lebih. Itu siapa? Esra pasal 1 ayat 5 itu kalau itu yang digerakkan Tuhan aja. Kalau yang nggak digerakkan Tuhan nggak mau datang. Ya kan? Jadi inilah dia ayatnya. Maka berkemaslah kepala semuanya para imam, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Tuhan. Dijamah Tuhan, ini orang pilihan. Walaupun mereka yang 50.000 ini barangkali miskin dalam arti karena memang di Yerusalem itu rumah, baik cuci, tembok hancur semua, habis. Nggak ada lagi tersisa apa, paling ladang-ladang atau apa sisa-sisanya lah. Ya. Sementara mereka di Babel ya tuh di 120 wilayah ini banyak karena udah lama ya, puluhan tahun, ya pasti sudah punya rumah, sudah punya kebun, sudah punya macam-macam lah. Ada sinagoganya. Kalau dibanding secara manusia lihat yang 50.000 yang sini yang bangun bait suci nih. Aduh, mungkin nggak terbanding ya. Mereka mulai dari nol lagi. Ya, ini udah jalan puluhan tahun lebih dulu. Ya udah jelas mereka lebih kaya, udah pastilah itu. Ya, susah ini lebih kaya di sini. Tapi sekarang saya tanya, mereka ini sedang apa di sini? Sedang menyembah dalam roh dan kebenaran, dalam arti sedang menyembah dengan peraturan yang pas sesuai perjanjian. Mereka sedang menjalankan rencana Tuhan semula. Sudah mengerti? Umat pilihan Tuhan pasti ngerti. Karena umat pilihan Tuhan punya pengurapan di dalam batinnya. Engkau tidak perlu diajar. Saya cuma ngomong gini itu sebenarnya hanya peneguhan aja. Kalau engkau umat pilihan Tuhan, engkau sudah mengerti perkara ini. Barangkali kalau orang nggak belajar apa sebagainya, dia memang tidak bisa, umat pilihan Tuhan tidak bisa barangkali membeberkan kebenaran ini secara sistematis, secara teologis, apa kalau enggak. Tapi dia ngerti dalam batinnya. Dan batinnya bisa. Amin. Ini memang inilah yang suara gembala sejati. Yang ini suara perampok ya. Umat pilihan Tuhan punya radar ya. Radar atau apa ya, antena ya dengan frekuensi yang hanya dirancang untuk mendengar suara gembala, suara Yesus. Saudara dan saya itu kita dalam batin kita ada semacam alat apa itu namanya, pendeknya dirancang hanya bisa mendengar suara gembala sejati. Kalau dengar suara perampok kita kabur. Ini sudah langsung aja otomatis. Itu umat pilihan Tuhan. Jadi kita nggak hanya dipanggil, tapi dipilih juga. Dan oleh anugerah Tuhan nanti kita setia. Itulah dia yang akan ditampilkan nanti. Dapat ahli waris itu. Ya. Jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya sih sederhana aja lah ya. Kalau soal berkat Tuhan seluruhnya diberkati. Denominasi itu diberkati. Ya, apapun nyata kok kan berkat Tuhan itu diberkati mereka. Tapi itu yang dipanggil aja ya diberkati. Tapi umat pilihan Tuhan yang dipanggil dan dipilih kita bukan saja diberkati. Cukuplah makan minum pakaian. Tapi kita ini yang penting utama kita sedang berada di dalam rencana Tuhan semula. Ibadah kita adalah ibadah yang sesuai dengan kehendak dan rencana Bapa, sesuai yang Yesus bilang di Yohanes 4 itu. Dan kedatangan Tuhan adanya di mana? Apa Tuhan datang ke Babel sana? Tuhan Yesus itu datang ke ini menurut konteks perjanjian lama ini? Enggak, dia menjejakkan kakinya di sini, Bukit Zaitun di sini. Di situ-situ nunggu kedatangan Tuhan, mau biar ngomong ngoceh-ngoceh sampai berbusa pun kedatangan nggak akan, Tuhan datang di sana. Kedatangannya di sini, di bait suci itulah. Oke lah ya.
Semoga paham. Dan saya yakin umat pilihan Tuhan pasti paham. Haleluya.